Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Aldika dengan NIM C1C021184. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi syariah, yakni akad ijarah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Wilmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah dan Ibu Mimas. Langsung saja, pengertian akad ijarah. Menurut pemahaman syariat, ijarah berarti akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak milik. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 9 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang pembiayaan ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jenis-jenis akad ijarah itu sendiri terbagi tiga. Di sini terbagi tiga. Pertama, ijarah ala al-manafi' merupakan salah satu praktik ijarah yang berkutat pada pemindahan manfaat suatu barang. Barang yang boleh disewa adalah barang-barang yang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, atau rumah untuk ditempati. Lalu yang kedua adalah ijarah upah mengupah. Disebut juga dengan jual beli jasa, misalnya biaya angkutan umum, upah proyek pembangunan, dan sebagainya. Pada dasarnya, pembayaran upah harus diberikan segera, sama seperti jual beli yang mengharuskan pembayaran saat itu juga. Lalu terakhir ada ijarah mausufa fi al-zimah, yakni akad sewa yang berupa jaminan, misalnya menyewakan mobil dengan ciri-ciri tertentu untuk keperluan tertentu. Dasar-dasar hukum ijarah. Berdasarkan Al-Quran, jika kamu dalam surah Al-Baqarah, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sedangkan dalam hadis dinyatakan yang artinya dahulu kami menyewakan tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Perlakuan akuntansi PSAK nomor 107. PSAK 107 berisi tentang akuntansi ijarah, perlakuan akuntansi untuk transaksi ijarah atau sewa menyewa, dan ijarah muntahiyah bitamil, ini sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Definisi utama ijarah, yang ini akad untuk memindahkan hak guna suatu aset dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Lalu ada ijarah mutahiyah bitamil. Ini ijarah dengan opsi pemindahan kepemilikan aset pada akhir periode sewa. 2. Lakukan akuntansi untuk pemberi sewa atau lessor. Pertama, aset ijarah. Aset yang disewakan diakui sebagai aset ijarah dan dicatat berdasarkan biaya perolehan awal, termasuk biaya langsung yang terkait penyusutan. Jika
aset tersebut memiliki nilai sisa setelah masa sewa selesai. Lalu yang kedua, pendapatan sewa. Pendapatan sewa diakui secara sistematis selama masa sewa sesuai dengan perjanjian. Lalu C, biaya langsung awal. Ini biaya langsung awal diakui sebagai bagian dari nilai aset tercatat dan diamortisasi selama masa sewa. Ketiga, perlakuan akuntansi untuk penyewa. Ya, ini lese. Sewa operasi. Biaya sewa diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi secara sistematis selama masa sewa. Sewa dengan perpindahan kepemilikan atau IMBT. Jika terdapat perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa, penyewa mencatat aset dan kewajiban di neraca sesuai dengan perjanjian. Lalu yang keempat, kepemilikan dalam IMBT. Saat perpindahan kepemilikan, jika penyewa melunasi seluruh kewajiban dan aset perpindahan, maka aset ijarah dikeluarkan dari laporan keuangan pemberi sewa dan penyewa mencatat aset tetap tersebut. Lalu kelima, ada penyajian dan pengungkapan pemberian lese. Memberi sewa atau lessor harus mengungkapkan rincian aset ijarah, metode penyusutan pendapatan sewa, rincian aset ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan. Lalu penyewa atau lessor harus mengungkapkan nilai pembayaran sewa yang diakui, kewajiban yang terkait jika ada, dan informasi mengenai perpindahan kepemilikan. Berikut ilustrasi dari kasus akad ijarah. Akad ijarah multi manfaat ini digunakan pada produk pembiayaan multiguna bank syariah. Contohnya adalah pembiayaan multiguna bank muamalat dan pembiayaan multiguna bank mandiri syariah. Sesuai arahan Fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000, akad ijarah ini dapat digunakan untuk pembelian manfaat barang seperti sewa mobil, ruko, atau peralatan, dan juga manfaat jasa berupa upah seperti biaya pendidikan dan pengobatan. Contoh perhitungan ijarah multiguna pada pembiayaan multiguna ada pada kasus pembiayaan untuk keperluan perkuliahan di perguruan tinggi. Pada contoh akad ijarah ini, pihak bank berperan sebagai penerima manfaat, maka perlu adanya penyediaan jasa pendidikan yang akan disewakan. Hal ini dapat dilakukan melalui akad kerjasama antara pihak bank dengan lembaga pendidikan. Misalnya, biaya pendidikan per semester adalah 5 juta, maka total biaya pendidikan selama 8 semester atau 4 tahun adalah 40 juta. Jika jasa yang digunakan nasabah adalah 40 juta dan bank menentukan ujroh atau upah yang diinginkan, misalnya 8 juta, jadi nasabah diharuskan membayar sewa setiap bulan sebesar 1 juta per bulan selama 48 tahun. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.